Pemandangan seperti ini masih sering kita jumpai. Aroma menyengat dari sampah yang membusuk, lingkungan yang kotor dan tidak sehat, hingga terancamnya keberlangsungan semua makhluk hidup di bumi. Sampai kapan kita bisa membiarkan hal ini terus terjadi? Tahukah kamu bahwa sampah rumah tangga merupakan penyumbang tumpukan sampah terbesar? Artinya, setiap individu bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah untuk mengelola sampah kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gunungan sampah di tempat pembuangan akhir? Pertama, tentu kita harus mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Dan ketiga, mulailah melakukan pilah sampah. Bagaimana cara memilah sampah? Mudah kok. Siapkan 2 tempat sampah. Beri label sampah organik pada satu tempat sampah dan label anorganik pada tempat sampah lainnya. Buanglah sampah berdasarkan jenisnya. Sampah organik terdiri dari sampah organik basah seperti sisa makanan, kulit buah, dan sayuran. Lalu ada sampah organik kering yang contohnya adalah daun kering, kayu, dan ranting pohon. Sampah anorganik antara lain plastik, kain, kaca, logam, dan lain sebagainya yang tidak bisa terurai oleh alam, sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak merusak lingkungan. Mengapa kita harus memilah sampah? Sampah yang tidak dipilah hanya akan ditumpuk di tempat pembuangan akhir. Dengan memilah sampah, kita bisa memanfaatkan kedua jenis sampah tersebut. Misalnya, membuat pupuk dan ekoenzim dari sampah organik, atau mendaur ulang dan menggunakan kembali kemasan dari sampah anorganik. Bagaimana? Mudah kan? Yuk kita mulai melakukan perubahan kecil untuk manfaat yang besar bagi lingkungan kita. Dari Alliance Peduli.
ombakku, ritme ketentraman, aliranku, arus kestabilan, kekuatanku, ciptakan kehidupan di tiap tetesan. Akulah lautan, rumah dan sumber kehidupan bagi jutaan makhluk di dunia. Namun kini, aku dalam bahaya. Aktivitas manusia mengancam kehidupan di ekosistemku. Tempatku bernaung. Setiap kegiatan manusia menghasilkan karbon ke atmosfer, ke udara, ke daratan, kepadaku. Besar atau kecil, langsung maupun tidak langsung. Airku kian memanas. Kehidupan di dalamku sekarat. Tapi aku tetap berjuang. Aku punya kekuatan luar biasa untuk pulih dengan bantuan keajaiban alam. Ekosistem karbon biru. Tempat hidup yang subur untuk organisme laut. Pelestarian ekosistem karbon biru dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan untuk mereka yang tinggal jauh dari pantai. Ekosistemku menyediakan beragam habitat pembibitan serta tempat berkembang biak yang sehat. Para petani pesisir telah mempermudah Anda untuk dapat terlibat dalam konservasi karbon biru dengan sistem penebusan karbon. Sebuah cara mengurangi karbon dioksida untuk menebus emisi yang Anda hasilkan dan membantu menstabilkan kehidupan masyarakat di pesisir pantai. Membuat kehidupan mereka lebih beragam dan memberi mereka masa depan. Tiap usaha berarti, tiap pertumbuhan berharga. Dengan mengadopsi pohon bakau yang kuat, terumbu karang yang indah, lamun, dan rumput laut. Bayangkan kehidupan yang berkelanjutan untuk umat manusia dan bumi kita. Jadilah bagian dari gerakan ini. Mulai dari Anda, mulai dari hari ini. Jadilah perubahan. Jadilah solusi.
Selamat siang dan selamat datang di webinar World Cleanup Day 2021 yang diselenggarakan oleh Allianz Peduli dan didukung oleh Carbon Ethics Indonesia. Perkenalkan, nama saya Valeri, yang pada siang hari ini akan menjadi MC dari acara ini. Acara hari ini akan kami mulai dengan opening speech dari Yayasan Peduli, kemudian segmen talk show dari 3 pembicara hebat kita, dan diakhiri dengan virtual planting tour, sesi tanya jawab, pengumpulan pledge, pemberian sertifikat, door prize, dan pastinya juga foto bersama. Nah, sebelum kami memulai, kami ingin menampilkan beberapa peraturan dari webinar hari ini. Bisa dibaca dulu ya, teman-teman. Oke, sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini, teman-teman diwajibkan untuk mengisi absensi pada awal acara dan juga feedback pada akhir acara. Berikut adalah formulir absensi kami. Teman-teman dapat mengaksesnya melalui QR Code yang sudah kami tampilkan di layar atau link yang kami kirimkan di kolom chat. Boleh diisi langsung ya, teman-teman. Oke, selain itu pastinya teman-teman juga sangat tertarik dengan door prize yang akan kami bagikan dari acara ini. Untuk mendapatkan door prize, teman-teman dapat membagikan momen terseru dari webinar hari ini dan juga apa yang teman-teman dapatkan dari webinar ini di dalam IG story kalian. Nah, teman-teman juga wajib untuk tag dan follow @Allianz Indonesia, @Carbon Ethics, @Recosystem juga ya. 3 story yang paling menarik dan informatif akan kami pilih dan masing-masing akan mendapatkan 1 hadiah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu opening speech dari Bapak Sunaditan dari Yayasan Allianz Peduli. Kepada Bapak Sunadi, dipersilakan. Terima kasih ke Bu Valeri atas waktu yang diberikan. Saya Sunadi, mewakili Yayasan Allianz Peduli, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di dalam webinar ini, yaitu webinar World Clean Up Days 2021. Acara ini telah kita lakukan, ini ya tahun kedua dari Yayasan Peduli, dan ini bekerja sama dengan Yayasan Carbon Ethics Indonesia untuk tahun ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang hadir di dalam sini, itu Pak Mustafa dan Pak Ernest sama Ibu Arini dari timnya Yayasan Peduli, termasuk juga Ibu Valeri yang sebagai moderator. Untuk memulai ini, saya cuma ingin sharing sedikit pengalaman saya seorang yang dari pulau. Saya sangat rindu atas pulau yang tadi yang dipersembahkan, itu pulau, saya nggak tahu itu Pulau Harapan atau apa. Dan itu memang benar bahwa sampah itu benar-benar membunuh kehidupan di laut. Saya berasal dari pulau yang sangat kecil, terpesisir, terpencil di Sumatera. Di situ waktu saya masih ingat, umur saya 6 tahun, di bawah rumah yang saya tinggal itu, di bawah itu ada ikan yang bisa dengan gampang untuk dipancing. Dan setelah 10 tahun, tahun 90-an, ikan itu udah hilang. Dan langsung tidak ada lagi. Dan sekarang itu lautnya malah bau, karena semua itu adalah sampah. Di bawah laut itu semua sampah plastik, di mana ikan itu udah nggak mau mendekat lagi, dan nelayan-nelayan yang ada di daerah tersebut harus lebih jauh untuk dapatkan ikan. Dan begitulah kenyataannya di pulau kecil, karena pengaruh dari sampah yang dikonsumsi oleh manusia dengan banyak plastik-plastik yang sekarang ada, itu mengakibatkan itu laut itu udah tidak terpelihara lagi. Dan sangat ironis, setiap kali pulang ke sana melihat bahwa laut itu ya tidak seperti seindah dulu lagi yang masih bisa kita berenang. Sekarang udah tidak bisa lagi di sana. Dan itu airnya udah hampir kayak hitam. Ya, jadi memang pengaruh itu besar sekali, dan itu memang ada di pulau-pulau yang memang di kehidupan di Jakarta itu nggak akan kita bisa lihat. Ya, jadi saya mau mengajak pada teman-teman dan
untuk benar-benar bisa mengambil partisipasi untuk kita memelihara kampung kita, yaitu bumi ini. Dan untuk KIA Alliance Peduli selalu berkomitmen untuk melakukan penanaman mangrove beserta support bank sampah, yaitu merupakan salah satu pilar ya untuk Yayasan Peduli Alliance Peduli ini. Salah satunya itu adalah untuk mensupport lingkungan yang ada di bumi ini. Dan saya mengajak kepada teman-teman selamat menikmati acara webinar ini. Salam sehat buat semuanya yang ada di sini dan salam sehat buat semua keluarga. Salam sejahtera buat semuanya. Enjoy atas webinar tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sunadi atas sambutannya. Setuju sekali dengan apa yang Pak Sunadi katakan ya teman-teman, bahwa meski kita sedang pandemi seperti ini, jangan sampai kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Bukan hanya kita yang harus sehat, tapi bumi tempat tinggal kita juga harus sehat. Baik, pastinya teman-teman sudah tidak sabar ya dengan inti dari acara hari ini, yaitu talk show dari petani mangrove Carbon Ethics, Rekosistem, dan juga Alliance Indonesia. Saya persilakan Kak Bian Mara selaku moderator untuk memandu acara ini. Kepada Kak Bian, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Valeri pembukanya, dan juga terima kasih Pak Sunadi sudah memberikan sedikit sepatah dua kata ya Pak Sunadi. Tadi aku suka banget sih Pak pembukaannya, soalnya sangat relate gitu langsung kan ke contoh dari kampung halaman Pak Sunadi. Nah, mungkin pertama-tama selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bian Mara. Saya adalah Senior Manager Social Impact di Carbon Ethics Indonesia. Dan saya akan menjadi moderator dari talk show pada siang hari ini. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi COVID-19. Dan ini aku lihat jumlah partisipannya banyak ya. Ini udah 160 dan aku lihat nih terus nambah. Seneng banget bisa ngelihat semangat teman-teman yang aku yakin ini berasal dari berbagai kota, berbagai umur, bahkan latar belakangnya beda-beda. Dan kita di sini sama-sama memiliki tujuan yang sama, interest yang sama, passion yang sama, yaitu di bidang lingkungan. Nah, mungkin izin untuk mengulang kembali dan mengingatkan untuk teman-teman untuk mengisi absensi yang sudah dikirim di kolom komentar untuk persyaratan mendapatkan sertifikat dari acara pada siang hari ini. Dan juga jangan lupa mengabadikan momen seru di webinar di IG Story teman-teman ya, karena 3 story yang paling menarik ini akan mendapatkan door prize, gimana tadi yang Valeri sudah sampaikan. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya juga, silahkan memberi pertanyaan melalui Slido. Nah, ini udah ada ya, link sama QR code-nya, jadi bisa langsung di-scan. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung memberikan thumbs up atau jempol ke pertanyaan yang terpilih dan teman-teman suka. Jadi nanti pertanyaan yang terpilih, yang paling banyak jempolnya, akan dijawab oleh pembicara-pembicara kita yang hebat yang udah hadir pada hari ini. Nah, mungkin di sini teman-teman masih bertanya-tanya ya, ini webinar ada apa sih diselenggarakan gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat di kalender, hari ini adalah tanggal 18 September. Mungkin dari teman-teman sendiri udah ada yang tahu apa itu 18 September? Nah, 18 September itu betul dirayakan sebagai World Cleanup Day. Dan pada hari ini, webinar World Cleanup Day 2021 diselenggarakan oleh Yayasan Alliance Peduli dan didukung oleh Carbon Ethics Indonesia. Dan World Cleanup Day sendiri itu sebenarnya apa gitu ya definisinya? Nah, definisinya itu adalah aksi sosial yang dilakukan secara masif, secara global, secara tahunan, yang ditujukan untuk memerangi masalah limbah dan sampah. Termasuk di dalamnya adalah masalah sampah laut atau marine debris. Dan melalui webinar ini diharapkan teman-teman dapat meningkatkan kesadaran dan juga kepedulian terkait permasalahan sampah yang ada di bumi kita. Bagaimana tadi yang Pak Sunadi juga sudah sampaikan bahwa Indonesia ini paling banyak tuh memang wilayah laut ya, hampir 62% itu memang kita wilayahnya adalah wilayah laut, dan juga tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pesisir dan juga bergantung secara mata pencarian terhadap ekosistem laut dan pesisir. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga penting untuk memahami terkait isu persampahan, terutama di ekosistem laut dan pesisir. Nah, di
kesempatan kali ini nih menarik banget karena pembicaranya itu background-nya, latar belakangnya beda-beda ya. Jadi kita harapannya di sini bisa mendapatkan berbagai perspektif dari berbagai pembicara dengan latar belakangnya masing-masing. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, kita bisa mulai ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Mustafa atau yang diakrab disapa Pak Momo. Ya. Selamat siang, Pak Momo. Ya, Mbak. Apa kabar Pak Momo? Sehat? Lagi di pulau Pak ya? Alhamdulillah ya, sedang di pulau. Iya, nah pada sesi pertama ini kita akan mendengar dan juga berdiskusi bersama terkait mangrove dan juga petani mangrove dan juga sharing nih perspektif Pak Momo karena Pak Momo ini sudah menggeluti penanaman mangrove ini sudah cukup lama ya Pak Momo, dan Pak Momo sendiri merupakan ketua petani kelompok mangrove di Kepulauan Harapan yang berletak di Kepulauan Seribu. Dan ya, mungkin sedikit aku bacakan profil singkat dari Pak Momo. Pak Momo atau biasa mungkin juga disebut Pak Mustafa merupakan seorang pegawai honorer di institusi pemerintahan, dan Pak Momo sendiri merupakan lulusan D3 jurusan Manajemen Bisnis Perikanan, dan beliau dipercaya sebagai ketua kelompok komunitas lokal. Udah 10 tahun ya Pak Momo ya? Ya. Ketua ininya ya Pak. Mantap. Dan bernama SPKP atau disebutnya adalah Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan di Pulau Harapan yang berlokasi di Kepulauan Seribu. Nah, kegiatan komunitas ini beragam termasuk dengan penanaman pohon mangrove yang sudah dilakukan juga bersama Carbonetics Indonesia dari tahun 2019 dan sudah menanam kurang lebih 17.000 pohon mangrove ya Pak Momo. Kita udah 2 tahun ini ya Pak ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Momo sudah pengen nih datang ya kita ngobrol di sini. Mungkin kita bisa mulai langsung presentasinya. Oke, mungkin Pak Momo ingin perkenalan lagi. Oke. Terima kasih Mbak Bian atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo, di sini mungkin ada dari Yayasan Alliance Indonesia, Pak Sunadi, terus ada Ibu Arini juga dari Alliance Indonesia, terus ada dari Rekosistem dari Mas Ernest, dan ada tim Carbonetics juga. Terima kasih nih atas penyelenggaranya bersama teman-teman Alliance. Yang saya hormati juga Bapak Ibu nih peserta webinar yang hadir pada saat ini, yang menyempatkan waktunya siang-siang ini, harusnya waktunya tidur malah dengerin webinar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mungkin bisa lanjut. Oke. Boleh dilanjut presentasinya? Ya. Nah, di sini kita ada beberapa agenda Pak ya yang kita akan diskusikan di siang hari ini. Dari kita mulai akan berkenalan dulu nih dengan para petani, terus kita juga akan belajar bagaimana sih peran mangrove dalam menjaga iklim, dampak sampah terhadap pohon mangrove, dan juga bagaimana petani terbantu dalam penanaman mangrove. Nah ini aku senang banget nih bisa sharing sama Pak Momo kan, langsung dari eksekutor implementator di lapangannya. Nah mungkin kita bisa langsung ke topik pertama. Nah, iya, mungkin orang selalu ngomong ya Pak Momo, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan perkenalan dengan para petani mangrove kita di Pulau Harapan. Iya, baik. Nah, kelompok mangrove di Pulau Harapan itu sebenarnya sekumpulan masyarakat sih. Dia itu mayoritas atau profesinya sebagian ada yang nelayan, ada juga yang ibu rumah tangga gitu kan. Kita sebenarnya sudah berdiri dari lama nih Mbak, namanya yang kelompok kami itu dari tahun 2007-2008 lah sampai saat ini. Dan kebetulan seperti Mbak Bian tadi sampaikan, saya alhamdulillah sudah hampir 10 tahun ya menjabat jadi ketua ini, terus dipercaya sama masyarakat. Mantap.
Nah, berarti boleh kita mungkin ke next slide ya. Ini ada slide Boleh. selanjutnya nih. Menjelaskan terkait Pulau Harapan ya, Pak Momo. Ini nih peta Pulau Harapan nih, yang belum tahu Pulau Harapan di mana sih. Nah, Pulau Harapan itu sebenarnya ada di Kepulauan Seribu, nggak jauh-jauh kok dari Jakarta, di mukanya Jakarta, Pulau Seribu itu. Pulau-Pulau Harapan itu. Jadi nggak terlalu jauh, bisa dari Marina Ancol naiknya atau dari Muara Kali Adam. Nggak terlalu jauh lah dari ibu kota negara kita gitu. Nah, jadi, ini lokasinya Mbak Bian. Mantap, jadi bisa sambil berlibur ya Pak ya, weekend kalau orang-orang Jakarta ya, bisa mampir ke Pulau Harapan. Harusnya kayak gitu libur. Karena pandemi panjang jadi Pak, ya? Akhirnya udah kita stop. Iya. Nah, mungkin boleh kita ke selanjutnya ya. Nah, ini Mbak Bian, jadi luas area yang bakalan ditanam itu kita menyiapkan lokasinya itu sekitar 7.500 meter persegi, atau bisa ditanam 750.000 batang pohon dalam lokasi tersebut. Nah, lokasinya itu kalau kita lihat di peta itu di sebelah selatan Pulau Harapan. Nah, ini sudah tertanam. Mungkin ada tambahan tadi dari Mbak Bian. Ini saya belum update lagi datanya, ada 15.000. Jadi kekurangannya itu sekitar 735.000 batang untuk memenuhi lokasi yang kami siapkan itu, Mbak Bian. Terus mohon maaf, tambahan juga nih kan ada yang warna hijau-hijau ini yang sekeliling Pulau Harapan itu adalah mangrove yang sudah kami tanam. Salah satunya dengan Karbonetics nih kita sudah tanam juga. Karbonetics dan Allianz juga kita sudah tanam di yang warna hijau ini sekeliling Pulau Harapan. Oke, Mbak. Terima kasih ya Pak Momo. Ini masih banyak ya Pak ya, berarti yang bisa kita tanam. Nah ini nih, berarti mantap. Bisa makin kita berkolaborasi Pak ya untuk memenuhi 750.000 pohon kapasitasnya itu Pak ya. Ya, betul Mbak Bian, betul. Ya, boleh ke slide selanjutnya? Oke. Nah ini, seperti tadi saya katakan Mbak, jadi kelompok kami itu mayoritasnya nelayan dan ibu rumah tangga. Jadi namanya nelayan dengan pohon mangrove atau ekosistem mangrove sangat terikat, Mbak, karena di pohon mangrove itu menyediakan menjaga stok ikan. Jadi di pohon mangrove itu kan tempat memijahnya ikan, terus tempat membesarkannya ikan gitu untuk nelayan. Dan ibu rumah tangga sangat jelas bahwa ekosistem mangrove ini sebagai pangan yang bergizi lah untuk persediaan di meja makan seperti kepiting, terus jenis ikan, terus jenis ada yang teripang dan lain-lainnya, itu sangat-sangat menjanjikan gitu Mbak. Jadi peranannya sangat penting buat kami gitu. Iya. Berarti itu juga menjadi alasan ya Pak ya kenapa masyarakat juga turut untuk mengkonservasi mangrove, karena memang dampaknya itu dirasakan secara langsung ya Pak Momo. Iya, sangat terasa Mbak. Oke. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, Mbak, mangrove itu sebagai stok ikan. Ya, berarti peran mangrove itu bukan hanya menjaga lingkungan kita, tapi juga sosial ekonomi masyarakat, Pak ya? Iya, sangat berdampak di sosial masyarakatnya. Oke, nah kita mungkin selanjutnya bisa ke topik selanjutnya nih, terkait peran mangrove dalam menjaga iklim. Karena kan Pak Momo juga eksekusi di lapangan, dan Pak Momo juga memiliki latar belakang ya Pak ya, tentang pendidikan, secara pendidikan. Nah, kalau yang sebenarnya yang krisis iklim ini sebenarnya kami sudah merasakan, Mbak, di lapangan. Salah satunya itu waktu pasang surut yang sudah tidak bisa diprediksi lagi, terus angin gitu, itu sudah tidak bisa diprediksi. Dalam artian itu mungkin itu salah satu indikasi bahwa kita sudah krisis iklim gitu. Ada juga karang yang mutih gitu kan, atau sebutnya bleaching gitu, Mbak. Itu sudah kami rasakan juga gitu di Pulau Seribu gitu kan. Nah, maka dengan adanya pohon mangrove ini diharapkan sih pohon mangrove ini dapat berperan aktif melawan dampak perubahan iklim tersebut gitu, Mbak. Yang dirasakan oleh masyarakat seperti ya tadi menahan pasang surut air laut, terus menjaga biodiversitas biota laut, dan menyerap karbon, sehingga dengan ada penanaman mangrove ini ya secara sosial ekonomi itu diuntungkan dan kelestarian lingkungan pun terjaga gitu. Iya,
Iya Pak, jadi memang tadi ya dampak-dampak krisis iklim tuh terutama masyarakat pesisir ya, karena Iya. masyarakat pesisir itu sangat rentan terhadap dampak krisis iklim, jadi berasa banget nih dampaknya bukan hanya dari segi lingkungan, tapi juga sosial ekonomi. Terutama tadi kan nelayan, terus juga masyarakat mungkin ada penaikan sea level rise Pak ya, udah mulai Ya, abrasi. betul, Nah, iya, jadi penting banget nih kita untuk menjaga lingkungan bersama. Nah, betul, betul. kita tadi masuk ke topik selanjutnya, ada terkait dampak sampah terhadap pohon mangrove. Kita mulai spesifik nih ya Pak ya, kita ngebahas terkait Ya. sampah. Nah itu ada nggak sih Pak hubungannya terkait sampah gitu, sampah terutama sampah di laut atau pesisir terhadap ekosistem mangrove itu sendiri? Wah, sangat nih Mbak, sangat terasa ya pengalaman saya di lapangan dan teman-teman ini menjadi masalah juga, terutama buat pertumbuhan di mangrove yang ukurannya kecil tuh Mbak. Dia kan membutuhkan proses fotosintesis yang tidak diganggu gitu. Jadi dengan adanya sampah-sampah yang terbawa oleh arus gitu kan, itu lama kalau tidak kalau tidak dihadang atau diperlakukan dengan baik, itu sampahnya akan menutup. Jadi si bibit-bibit kecil ini akan tertutup sehingga dalam jangka waktu tertentu bibit kecil ini akan mati, gitu. Akan mati. Sama hal dengan pengalaman kami sih dengan mangrove yang besar juga, kalau lama-lama terkena tumpukan sampah gitu kan, itu akan sama juga akan mati gitu. Karena sampah dari Pulau Seribu itu banyak sumbernya Mbak. Ada dari lokal itu bisa dari wisatawan yang datang atau dari masyarakatnya sendiri. Atau juga dari eksternal Mbak, dari luar. Karena ada 13 sungai yang di Jakarta atau di sekitarnya itu bermuaranya ke Pulau Seribu. Jadi emang Pulau Seribu ini atau Pulau Harapan ini ya kalau ditekan dengan sampah itu, Mbak, jadinya harus ada penanganan yang lebih lah ke depannya seperti apa gitu. Begitu Mbak. Iya. Iya, aku juga udah ngelihat beberapa kali Pak ya, kita ke pulau bersama terus ngelihat gimana sampah itu datang dari berbagai sisi Pak ya, sisi pulau. Betul. Gitu. Dan ya aku juga ngelihat sendiri bagaimana Pulau Harapan juga banyak sampahnya, dan akhirnya tadi yang Pak Momo bilang ya Pak ya, mempengaruhi terutama bibit-bibit kecil dari mangrove yang akhirnya menghambat pertumbuhan mereka sendiri. Betul. Mungkin di topik selanjutnya nih kita juga pengen tahu nih Pak, pengen dapat cerita personal dari teman-teman juga yang ada petani di lapangan. Bagaimana sih Pak petani ini terbantu dengan adanya penanaman mangrove? Ya, nah dengan ada penanaman mangrove ini kan justru ini sangat membantu dari alternatif pendapatan Mbak. Karena apalagi sekarang nih musim pandemi COVID-19 yang semua serba terbatas, semua dilarang. Termasuk kegiatan pariwisata yang memberikan pemasukan besar kepada masyarakat itu sama sekali nol besar, dalam artian tidak ada pendapatan. Nah, dengan adanya penanaman mangrove yang dilakukan Carbonetics Alliance Indonesia itu sangat membantu Mbak ya, untuk pemenuhan kebutuhan di sehari-hari di rumah, terutama di rumah keanggotaan kami gitu Mbak. Iya. Nah, iya nih Pak, memang terutama untuk pulau-pulau yang bergantung besar terhadap pariwisata, aku juga ngelihat ini bisa menjadi alternatif mata pencarian Pak ya, yang dapat membantu masyarakat untuk terus meningkatkan taraf sosial ekonominya. Nah, jadi kalau boleh tahu Pak, dari petani-petani yang ada di kelompok Pak Momo, berarti ada Pak ya yang terdampak karena situasi pandemi COVID-19 ini? Hampir rata Mbak, karena kan saya bilang tadi kita ada nelayan, terus ada ibu rumah tangga. Nelayan itu bisa dia sebagai guide nantinya atau sebagai kendaraan yang dipakai oleh jasa wisata. Dengan ada wisata berhenti ya otomatis kan ibu rumah tangga dia misalnya menyediakan catering dan sebagainya, tidak ada wisata ya tidak ada pendapatan juga gitu. Ya, jadi memang penanaman mangrove ini bisa dibilang win-win solution gitu Pak. Jadi lingkungan dapat, sosial dapat, ekonominya juga dapat dampak positifnya. Betul, Mbak. Oke, nah mungkin ada selanjutnya. Nah ini Mbak, jadi kita kan kita nggak semudah itu misalkan datang ke Pulau Harapan atau ke Pulau Seribu, datang tinggal menanam gitu. Ada proses yang semuanya itu sebenarnya panjang Mbak. Prosesnya itu bisa 2,5 bulan sampai 3 bulan atau sampai setahun, sampai orang itu berani untuk nanam gitu kan. Jadi ada proses, ada tahapan yang panjang. Yang pertama ada pembibitan Mbak.
Jadi pembibitan ini panjang lagi ceritanya, ada pencarian bibit, terus ada pengisian polybag, ada penyiraman dan sebagainya. Nah setelah itu proses semua itu baru ditanam. Setelah ditanam pun kita nggak bakal biarkan, Mbak. Kita ada di sini ada proses monitoring, melihat terus keadaannya gitu kan sampai pemantauan. Dan di sini yang di pemeliharaan, di monitoring ini yang terberat saya rasa, karena kan kita harus ekstra tadi dari gangguan sampah, terus dari gangguan yang maaf misalnya ada manusia yang juga yang mengganggu gitu. Itu kita harus terus memelihara itu gitu. Dan setiap kegiatan ini diikutin oleh masyarakat semua, Mbak. Jadi ya setiap tahapan ini masyarakat mendapatkan manfaatnya gitu kan. Dan satu lagi bahwa kegiatan penanaman ini dalam penanaman maupun nanti pada saat monitoring semuanya tercatat, Mbak, secara online, Mbak. Jadi step itu kami kalau nggak salah itu setiap 6 bulan kami setelah dari tanam 6 bulan berikutnya kami terus laporkan pertumbuhannya gitu, Mbak. Jadi kami menjaga amanah itu gitu loh, Mbak. Mantap, udah canggih Pak ya, udah digital dan juga sebenarnya bisa dilihat di website Pak ya. Ya. Hasil monitoringnya. Nah, mungkin makanya monitoring itu menjadi penting Pak ya untuk kita memastikan bahwa memang mangrove-nya itu tumbuh dan menjalankan jasa ekosistem sebagaimana yang kita harapkan. Betul, Mbak. Oke, menarik banget diskusi sama Pak Momo. Mungkin dari Pak Momo ada kata-kata penutup, Pak? Ya, pada dasarnya kami sih terima kasih ya atas semua kontribusi dari berbagai pihak, dari Yayasan Carbonetic, dari Allianz Indonesia, dan sebagainya. Ya, terima kasih atas kontribusinya, sangat membantu lah atau memberi dampak kepada Kepulauan Seribu, terutama Pulau Harapan. Terima kasih itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Momo atas waktunya dan segala usaha upayanya nih Pak untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah krisis iklim, terutama Pak Momo nih yang langsung di lapangan ya Pak ya. Nah, mungkin aku izin untuk merangkum sedikit dari tadi sesi kita berdiskusi Pak Momo. Jadi memang krisis iklim ini dampaknya udah dirasain ya, terutama oleh masyarakat pesisir dalam bentuk seperti cuaca yang tidak menentu, terus juga coral bleaching, dan juga contohnya tadi sea level rise, di mana dampak-dampak itu tidak hanya mendampaki bumi kita, tapi juga mempengaruhi sosial ekonomi dari masyarakat kita. Nah, maka dari itu penting juga untuk kita melakukan penanaman mangrove, di mana mangrove ini memiliki kekuatan untuk melawan nih krisis iklim dan juga turut menyerap karbon. Nah, maka dari itu selain itu juga selain mangrove memiliki jasa lingkungan terhadap bumi kita, mangrove juga dalam penanamannya memiliki dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam penanaman mangrove. Nah, ini juga sudah kita bahas sedikit tentang bagaimana sampah berdampak kepada penanaman mangrove bersama Pak Momo. Nah, di sesi selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Mas Ernest dari Rekosistem untuk membahas lebih lanjut nih terkait isu persampahan yang ada di Indonesia. Selamat siang, Mas Ernest. Halo, selamat siang. Terima kasih untuk undangannya. Halo, Mbak Bian. Halo, Mas Ernest. Senang banget nih ada Mas Ernest di sini, jadi bisa memberikan kita perspektif lebih terkait bagaimana sih isu persampahan kita di Indonesia. Dan mungkin sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, aku izin memperkenalkan Mas Ernest. Jadi Mas Ernest merupakan CEO dan co-founder Rekosistem, di mana Mas Ernest menempuh pendidikan teknik industri dari Universitas Katolik Parahyangan. Dan sebelumnya Mas Ernest sudah bekerja 4 tahun di PNG, termasuk waktu itu sempat di sustainability issue juga ya, Mas Ernest ya. Dan ini yang keren banget nih, Mas Ernest di 2021 termasuk dalam Forbes 30 Under 30. Terima kasih banyak Mas Ernest atas waktu yang sudah diluangkan untuk kita diskusi siang hari ini. Ya, sama-sama. Senang juga bisa hadir di sini, sharing juga bersama teman-teman dari Carbonetics dan Allianz Peduli dalam rangka memperingati World Clean Up Day 2021. Nah, mungkin untuk beberapa menit ke depan, ya maksimal 20 menit ya, saya akan coba share dari materi dari Rekosistem. Mungkin dari situ, dari Babian kalau ada mau menggali lebih dalam sedikit, nah mungkin bisa di akhir waktu presentasi saya sebelum akhirnya kita bisa
pindah juga ke sesi selanjutnya. Oke, saya izin share screen ya untuk materi saya. Oke, sudah terlihat, Mbak Bian? Ya, sudah, Mas Ernest. Oke, sudah. Sorry. Ini bentar. Ya, oke. Nah, bicara tentang ekosistem, nah mungkin saya awalnya bisa dari perkenalan diri dulu ya. Sorry, ini ada ini ya. Ada coret-coret ya. Sorry. Mungkin Mas Ernest boleh coba share screen ulang. Maaf, Mas Ernest. Coba ya, saya share screen dulu. Ada. Oke, udah aman ya sekarang? Udah. Oke, sip. Oke, pertama-tama mungkin perkenalan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Bian. Nama saya Ernest Sulaiman. Saya CEO dan co-founder dari Rekosistem. Saya udah menjalankan bisnis di Rekosistem ini awalnya dari tahun 2018. 2018 itu memang awalnya research dari saya dan co-founder saya yang punya kepedulian terhadap permasalahan lingkungan, di mana kita melihat permasalahan lingkungan adalah permasalahan yang pelik, permasalahan yang sebenarnya nggak bisa dieliminasi, tapi kita harus berjalan beriringan. Karena sampah itu kan bisa dibilang produk hasil konsumsi. Selama kita melakukan proses konsumsi, selalu akan ada sampah. Nah, gimana nih tantangannya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Gitu. Background saya, sebelumnya saya di teknik industri, terus sempat bekerja di perusahaan consumer goods juga, karena handle sebagai sustainability leader di sana, sebelum akhirnya saya full time ke ekosistem. Nah, mungkin kalau bicara tentang kenapa ekosistem, kenapa sampah, gambarannya saya ngelihat dari total persampahan di Indonesia ya. Bahwa di Indonesia itu bisa dibilang produktif kita memproduksi sampah. Kurang lebih ada 60 juta ton sampah yang diproduksi setiap harinya, yaitu rata-rata ya di 65, 68, pergeserannya di angka seperti itu, di mana masyarakat Indonesia yang konsumtif tadi pasti akan menyisakan produk-produk hasil konsumsi, yaitu sampah itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya, setelah sampah terbentuk dengan melakukan konsumsi, akan kemana larinya? Nah, saat ini hanya sekitar 7% sampai akhirnya berhasil di daur ulang, yang berhasil dikompos. Sisanya lari kemana? Ke TPA, ke lingkungan. Mungkin tadi juga udah sempat dibahas di topik sebelumnya, sampah-sampah, contohnya plastik juga mencemari ekosistem di Kepulauan Kepulauan Harapan, di Kepulauan Seribu sana gitu. Landscape-nya memang sumbernya ya semakin banyak orang, semakin banyak sampahnya. Sama halnya dengan Indonesia yang bisa dibilang ya top 5 penduduk yang dengan populasinya banyak ya di dunia, pastinya sampahnya juga banyak. Tapi yang terpilah, yang dikelola dengan baik, partisipasi itu sangat sedikit. Hanya 9% partisipasinya dari dari semua total populasi. Ya wajar lah akhirnya kenapa yang diserap tuh masih sedikit. Dan orang-orang masih favorit untuk meninggalkan itu di landfill saja atau di TPA. Nah, bicara tentang landscape total sampah ini, kita bisa bilang sesuatu yang berantakan, unproduktif, yang tidak bisa diukur lah. Karena kenapa? Mayoritas kan kita bergantung dengan sektor-sektor informal yang belum ada sistem terintegrasinya. Kayak contoh sebenarnya gini, sampah itu kan tadi hasil dari produk konsumsi. Kalau orang melakukan konsumsi itu, wah, banyak banget ilmunya, banyak banget perusahaannya untuk memikirkan produk itu bisa nyampe ke konsumen. Tapi ketika produk itu dikonsumsi, sangat sedikit yang mau bergantung, yang mau melakukan penelitian, yang mau melakukan perbaikan untuk proses pengumpulannya. Sehingga hanya bergantung dengan faktor-faktor informal, seperti petugas kebersihan, petugas sampah, yang kerjanya jadi lebih berat di lingkungan yang tidak sehat, yang berantakan, yang tidak produktif juga gitu. Nah, bicara spesifiknya, kalau sekarang kan World Clean Up Day identik dengan plastik. Plastik itu sebenarnya salah satu bagian jenis sampah. Tapi kenapa ini jadi selalu topik yang hangat
panas atau bahkan ya panas di bidang lingkungan, di bidang pengelolaan sampah, karena plastik ini sulit sekali untuk di biodegradable atau didekomposisi secara alami, karena sudah ada proses kimia untuk rantai kimiawinya yang sulit untuk dilepas atau didegradasi itu untuk bisa menjadi terdekomposisi. Oleh karena itu akhirnya kemana? Mencemarilah lingkungan. Misalkan contoh tadi sebelumnya di daerah-daerah kepulauan, perairan, apalagi kalau Indonesia ya, bicara Indonesia kan ada 17.000 pulau gitu totalnya. Coastline-nya tuh panjang banget. Ada karena banyak banget masyarakat ataupun daerah-daerah pesisir pantai dengan banyaknya kepulauan tersebut, sehingga akhir-akhirnya berlari kemana kalau nggak dikelola ya ke laut, ke perairan gitu. Memang ini ada pro and cons-nya. Wah, ini nggak semuanya sampah dari Indonesia nih karena ini airnya mengalir dan sebagainya, jadi ada di perairan Indonesia ya. Cuman terlepas labelnya second largest atau enggak, ini jadi pengingat sih sebenarnya menurut saya bahwa kita semua itu harus mulai mengelola sampah secara bertanggung jawab sehingga bisa mengurangi sampah yang berakhir ke lautan. Terlepas itu dari perairan ataupun dari negara lain ataupun dari Indonesia, at least di dalam Indonesia sendiri ekosistemnya kita bisa memastikan itu. Dan bagaimana sebenarnya ekosistem di sini berusaha untuk menyediakan fasilitas, berusaha untuk menyediakan solusi, berusaha menyediakan program juga untuk orang-orang bisa ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. Oke, kalau dilihat tadi banyak bergantung sama informal sektor, recyclingnya juga rendah, kurang lebih plus minus hampir sama ya. Komposisi tadi sampah yang secara global, ini sampah plastik. Kalau tadi 7% secara general total sampah, ya kalau bicara ke plastik itu sekitar 10% lah. Sisanya masih ke metode-metode pengelolaan yang konvensional gitu. Nah, apa yang mau ekosistem lakukan? Kita melihat, kayak tadi saya sampaikan, bahwa perusahaan-perusahaan banyak melakukan suatu penelitian, suatu produk, suatu program untuk bisa mendistribusikan produknya sampai ke konsumen. Dengan biayanya itu nggak hanya biaya material, di situ ada biaya marketing, biaya operationnya, biaya research and development, margin keuntungannya juga untuk bisa produk itu terdistribusi. Tapi ketika produk itu menjadi sampah, kita itu hanya menilai suatu sampah ini dari packagingnya aja, dari nilai sisa kemasannya. Tapi nilai-nilai ini sudah tidak diperhitungkan. Padahal pada saat produk dikonsumsi, yang hilang itu kan harusnya nilai COGS-nya, nilai material di dalamnya gitu. Bukan nilai operation, marketing, promotion itu sebenarnya nggak sepenuhnya hilang, tapi dianggap hilang karena tidak ada pertanggungjawaban lebih lanjut. Tidak ada sistem yang bisa mengukur sampahnya ini dari mana. Tidak ada sistem juga yang mau menyadarkan, yang mau membantu para petugas informal di sektor persampahan untuk bisa mengumpulkan dan menyalurkan sampah-sampah tersebut dengan baik ke mitra-mitra daur ulang. Gitu. Dan disinilah ekosistem melihat peluangnya. Bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan tidak hanya nilai packaging, cuma data-data, informasi, dan perbaikan dari operasional itu untuk meningkatkan rantai persampahan. Nah, inilah kenapa ekosistem membuat platform. Di sini platformnya kita itu tujuannya untuk apa? Kita menghubungkan rumah, individu, ataupun gedung-gedung dan tempat publik dengan petugas-petugas ataupun pekerja di sektor persampahan dan mitra-mitra daur ulang. Sehingga sampah-sampah tersebut bisa disalurkan ke mitra-mitra daur ulang yang tepat. Sehingga tidak mencemari lingkungan atau berakhir ke lautan atau perairan Indonesia. Yang kedua, di satu sisi kita juga melakukan penyediaan jasa informasi terhadap brand owner mengenai sampah-sampah apa saja yang dihasilkan dari brandnya, dari brand ataupun dari perusahaannya, sehingga bisa akan ada dorongan lebih lanjut buat brand owner untuk bisa mengumpulkan ataupun melakukan inisiatif terkait program pengumpulan sampah. Gitu. Di sini fitur-fiturnya ada berbagai macam, yaitu ada redrop. Redrop ini orang bisa setor sampah, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Ini buat consumer, buat orang-orang individu. Ada repick up, ini buat ngangkut sampah.
Jadi dari yang gratis sampai yang berbayar. Terus ada Recollab. Kalau Recollab ini lebih untuk pekerja waste worker. Mungkin kita nggak akan ngelihat langsung bahwa, oh ini gimana nih, kok kita nggak pernah make. Fiturnya cuma ada store sampah, atau biasanya di redrop atau repick up aja nih. Kalau Recollab karena untuk kerjasama dengan mitra-mitra pengelolaan sampah, sama Requadesh itu untuk dengan tracking data terkait dengan brand-brand ataupun produk yang dikumpulkan melalui proses pengelolaan sampah. Nah, di sini kurang lebih prosesnya, jadi kita melakukan pengangkutan atau menerima sampah untuk bisa selanjutnya dihubungkan dengan mitra-mitra daur ulangnya ekosistem. Gitu. Nah, ini yang dilakukan spesifik plastik. Sekarang ini kita bisa mendaur ulang lebih dari 90% plastik yang sudah dikelola di mitra-mitra pengumpulan ataupun daur ulang kami, dengan kita memastikan datanya itu ke-record dengan baik, jenis-jenis materinya, terpilah sesuai dengan jenis yang bisa diterima di pabrik daur ulang, dan dihubungkan dengan pabrik-pabrik tersebut. Gitu. Ini salah satu contohnya, namanya repick up service. Jadi orang-orang yang menggunakan jasa ekosistem, ada yang gratis untuk daerah perumahan saat ini di daerah Tangerang. Itu kita bisa memberikan servis gratis untuk pengangkutan sampah-sampah daur ulang, ataupun servis-servis berbayar yang kita bekerja sama dengan perumahan atau gedung-gedung. Nanti dari setiap sampahnya yang dikumpulkan tersebut, kita akan memberikan report. Ini salah satunya buat individu. Kalau ini untuk yang perusahaan, kita siapkan jenisnya terkait dengan sampah yang dikumpulkan, sehingga ada rasa tanggung jawab, ada rasa memiliki, ada rasa bentuk tindakan nyata sampah berkurang ataupun didaur ulang, diolah dengan berbagai macam metode sesuai dengan jenis-jenisnya. Dan perhitungan dampak sustainability-nya. Gitu. Ini untuk yang repick up. Dan di luar ini kita ada redrop. Redrop ini untuk orang-orang bisa menyetorkan sampah. Caranya cukup sederhana. Memang untuk saat ini karena kita masih startup tahap awal, kita banyak melakukan inovasinya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Nah, di sini kita menyediakan collection point atau drop point, di mana orang-orang bisa menyetorkan sampahnya itu dengan mendapatkan kode unik di aplikasi ekosistem. Nanti kita memberikan reportnya secara berkala dan reward Rp800 per kilogramnya. Gimana caranya? Ini saya akan share sedikit tentang cara menggunakannya. Jadi dia mendapatkan kode unik tadi, kode uniknya dituliskan di situ, ya udah disetorkan saja. Itu kasarnya nama, ini tuh dari sampah siapa. Nah, nanti dari ekosistem lebih lanjut bekerja sama dengan waste worker untuk dipilah sampahnya. Jadi orang-orang buat berpartisipasi nggak harus pusing. Yang penting sampah-sampah keringnya masukin aja di situ, ditulis kode uniknya, boleh pakai kardus, boleh pakai kantong, storein aja ke ekosistem. Nanti ekosistem akan bekerja sama dengan waste worker untuk memilah dan melakukan pendataan. Ada rewardnya Rp800 per kilogram. Nah, tidak hanya dari bentuk station ini menyediakan juga reverse machine. Kalau ini sedikit canggih karena si alat ini bisa secara otis mengidentifikasi sampah yang dimasukkan. Apakah itu sampah yang tepat untuk bisa didaur ulang? Kita sekarang fokus ke kemasan-kemasan minuman karena adanya di lokasi tempat umum kan. Rasa-rasa nggak mungkin kan di tempat umum bawa shampoo, bawa sabun. Rata-rata kan pasti karena minum dari lokasi-lokasi di sana. Nah, di sana itu yang kita siapkan untuk bisa diidentifikasi. Ini kurang lebih videonya. Jadi tinggal scan di sana. Jadi dari situ akan terhubung dengan aplikasinya ekosistem di HP-nya. Akan mendapatkan reward 50 rupiah per ininya, per kemasannya gitu. Kurang lebih itu dari ekosistem, apa saja concern sampah, concern plastik yang mendorong kita, dan solusi apa yang sebenarnya kita lakukan saat ini untuk bisa mengurangi sampah yang berakhir ke lingkungan, dan di satu sisi meningkatkan produktivitas juga dari waste workers yang berkolaborasi dengan kita. Gitu. Makasih.
Mantap, terima kasih banyak Mas Ernest tadi. Aku pun amazed banget ada app-nya very integrated Mas Ernest. Mungkin aku ada satu pertanyaan kepo. Mas Ernest kan dari awal mendirikan ekosistem, terus kan mungkin ngelihat ya Mas tren dan tren dari customer sendirilah. Nah, itu sekarang awareness atau kepedulian dari masyarakat tuh udah mulai meningkat atau gimana Mas terkait isu persampahan ini? Oke, bisa dibilang sebenarnya saya cukup amazed dengan kagum lah dengan semua partisipasi masyarakat karena tingkat kesadarannya tuh bisa dibilang sangat tinggi ya sekarang dibandingkan misalkan dulu ya kayak berapa 2-3 tahun yang lalu. Jadi saya lihat sih tingkat kesadaran dari individu maupun korporasi sudah tinggi. Memang sempat terganggu fokusnya kan karena ada pandemi juga ya. Jadi permasalahan sampah, permasalahan lingkungan sedikit ke-delay. Orang-orang fokusnya how to deal with the pandemic situation. Tapi untuk saat ini sih tetap bertumbuh kesadaran masyarakat dan saya harap trennya terus naik gitu. Karena dengan semakin tingginya orang-orang yang mau berpartisipasi, justru disitulah kita bisa menyelesaikan atau ya seenggaknya meminimasi dampak lingkungan yang terjadi dari proses konsumsi kita. Gitu. Mantap, terima kasih banyak Mas Ernest. Setuju banget. Semakin banyak orang itu semakin ini kan collective impact gitu ya. Jadi kayak simple mungkin hal-hal yang dilakuin di rumah, tapi sejuta orang yang melakukan itu akan berdampak besar sebenarnya terhadap bumi kita. Betul. Kita butuh orang-orang yang memulai itu dengan tidak sempurna. Tapi sebanyak-banyaknya. Kita nggak butuh orang yang cuma satu tapi melakukan itu secara sempurna. Nggak perlu. We need to more people start it imperfectly. So yuk kita mulailah mengelola sampah. Buat yang mungkin di Jakarta ya bisa ikut program ekosistem juga. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih Mas Ernest, tadi suka banget kata-katanya starts with imperfection gitu ya. Jadi nggak usah sempurna, tapi yang penting mulai dulu aja dan kita ramean gitu ya. Semoga dari sini juga banyak teman-teman yang bisa terinspirasi, terus juga bisa share ke teman-temannya juga ya. Bagaimana pentingnya kita untuk memulai dari diri sendiri dulu aja, hal-hal kecil, and that small things memang really matters. Nah, mungkin aku izin tadi merangkum dari diskusi menarik dengan Mas Ernest, bahwa memang sedihnya pada faktanya bahwa jumlah sampah di Indonesia itu sekitar 67 ton per tahun. Dan itu mungkin juga salah satu faktor terbesarnya adalah karena kita memang merupakan negara dengan populasi terbesar ya. Salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Dan waste management kita di Indonesia belum integrated karena di Indonesia sendiri masih banyak sektor-sektor informal yang belum masuk ke dalam supply chain dalam waste management. Dan tadi juga ada fakta sedih ya bahwa Indonesia merupakan second largest ocean plastic polluter di dunia ini. Dan di mana di sini ekosistem menawarkan suatu solusi untuk meningkatkan tadi product value yang mungkin orang lihat sisanya cuma tinggal packagingnya gitu ya. Sebenarnya kan itu lebih dari situ. Dan dari ekosistem juga udah menjelaskan bagaimana ekosistem bekerja, yaitu menghubungkan antara rumah, individu, bisnis, bersama juga dengan waste collector. Jadi juga turut membantu waste collector ini secara sosial ekonomi, daur ulang ekosistem. Tadi juga ada beberapa fitur menarik dari ekosistem, ada re-pick up, re-drop, re-box, dan juga semua bisa diakses secara mudah melalui aplikasi ekosistem. Terima kasih banyak Mas Ernest atas waktunya dan presentasinya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi terakhir, last but not least. Ada pembicara kita selanjutnya yaitu Bu Arini dari Allianz Indonesia. Ya. Halo Mbak Bian, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Bu Arini? Iya, puji Tuhan baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini, untuk Mbak Bian juga, Mas Ernest dari Rekosistem, juga Pak Momo dari dari Pulau Harapan di Kepulauan Seribu. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Bian. Iya, terima kasih Bu Arini. Dan ini aku menarik juga nih topiknya, karena kita ngelihat dari sudut pandang korporat ya. Tadi kita udah berbicara dari sudut pandang
masyarakat, terus juga dari bisnis ataupun dari segi yayasan, bagaimana untuk berkontribusi dalam konservasi lingkungan. Dan di topik kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana korporasi itu bisa berperan secara aktif dalam melakukan konservasi lingkungan dan melawan krisis iklim. Khususnya kita akan diskusi sekarang adalah kontribusi Allianz Indonesia dalam mengkonservasi lingkungan. Nah, mungkin izin Bu Arini untuk memperkenalkan Ibu Arini melalui profil singkat. Bu Arini merupakan Head of Corporate Events and CSR Departments di Allianz Indonesia dan sudah bergabung di Allianz sudah 20 tahun ya Bu Arini. Betul. Iya, dan Bu Arini sendiri mengambil S1 di Universitas Indonesia jurusan Kriminologi dan S2 Business Administration di University of Swiss German. Dan sedikit profil personal tentang Bu Arini, dalam waktu senggang Bu Arini juga memiliki ketertarikan dalam buku dan film, terutama beraliran crime nih, karena mungkin jurusannya dulu kriminologi ya, Bu Arini ya. Dan juga suka jalan-jalan ke pantai dan juga mendengarkan musik. Nah, mungkin kita bisa mulai ya Bu ya, diskusi kita pada sore hari ini. Iya, boleh. Ya, mungkin boleh di-share screen untuk materi diskusinya. Jadi mungkin sebelum Mbak Bian mulai, saya mau berterima kasih sekali terutama untuk para peserta yang hadir di sini. Sepertinya kebanyakan teman-teman yang millennials ya, atau masih muda lah gitu ya. Jadi memang kegiatan ini tuh dilakukan itu terutama untuk kita yang para pemuda bangsa, supaya ya harapan bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan informasi mengenai kenapa penting untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, kenapa penting untuk menjalankan yang namanya itu keberlangsungan atau sustainability, dan apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Karena kalau kita masih muda begini kan mungkin kita bisa sharing ke teman kita yang mungkin nggak bisa ikut hari ini, atau sharing ke keluarga kita, ke adik-adik kita, saudara, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini yang mungkin hanya kurang lebih 200 orang bisa membantu menyuarakan apa yang disampaikan di dalam webinar ini. Begitu sih. Silakan Mbak Bian, boleh dilanjut. Ya, terima kasih Bu Arini. Setuju, senang banget juga dengan partisipasi aktif teman-teman di sini, apalagi mungkin sebagian besar milenial ya. Dan milenial memang memiliki peran penting juga nih, karena kita generasi selanjutnya untuk turut berkontribusi untuk menjaga bumi kita. Nah, mungkin kita bisa mulai ke agenda yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, ini ada 3 topik nih yang akan kita diskusikan. Jadi terkait tadi yang seperti sudah aku sebutkan, yaitu bagaimana korporasi harus terlibat dalam konservasi lingkungan. Mungkin kita bisa mulai ke topik pertama. Ya, mungkin Bu Arini boleh share nih, Bu Arini, pandangan Bu Arini terkait mengapa sih korporasi harus terlibat, Bu, dalam konservasi lingkungan? Iya, terima kasih Mbak. Jadi korporasi itu menurut saya juga salah satu sektor yang penting ya untuk bisa menjalankan aksi-aksi atau memberikan edukasi terhadap konservasi lingkungan, atau kita bilangnya tuh supaya lingkungan kita sehat gitulah ya, dan bersih. Nah, kenapa? Karena menurut saya korporasi itu kan besar ya. Kita punya network, jaringan itu juga besar. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tuh harapannya dampaknya juga bisa lebih besar. Tapi kembali lagi yang tadi saya sampaikan, jangan mengandalkan pemerintah, jangan mengandalkan korporasi. Kita harus melakukan mulai dari diri kita masing-masing. Tadi seperti yang disampaikan sama Mas Ernest ya, mulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil. Gitu. Nah, kalau korporasi salah satu alasannya itu kita besar, mungkin bisa network-nya tadi besar, dampaknya juga besar. Nah, kalau ditanya lagi kenapa korporasi harus mempedulikan ya kebersihan lingkungan, konservasi lingkungan, dan lain sebagainya. Sebetulnya sih kalau saya bikin perumpamaan tuh seperti ini, Mbak.
kalau kita di rumah ya, kita punya rumah nih, kita nggak jaga rumah itu bersih. Saya tanya, tidur enak nggak? Gatel-gatel kan? Kasurnya nggak pernah dibersihin, ya nggak? Gatel-gatel. Besoknya mau sekolah, konsen nggak kira-kira? Enggak. Nggak bisa kan? Mau kerja, misalnya, aduh, gatel-gatel, mungkin bajunya nggak disetrika, numpuk. Ya, jadi di dalam rumah sendiri aja tuh perumpamaan yang paling simpel. Kalau rumah kita sendiri aja itu dibiarkan kotor dan tidak ditata rapi gitu ya, saya rasa segala macam kegiatan kita sehari-hari pasti terganggu gitu. Nah, jadi kita anggap aja ini bumi kan rumah kita mau kemana lagi? Mau ke bulan? Enggak kan? Gitu loh. Di bumi gitu. Nah, kalau bumi ini udah kita biarin kotor, kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, itu gimana teman-teman mau sekolah? Gimana mau bekerja? Gimana perusahaan mau beroperasi? Itu sih banyak gitu loh. Bermula dari yang namanya kesehatan, kebersihan. Nah, untuk aksi-aksi selanjutnya itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Kalau kitanya sendiri sudah berangkat dari sesuatu yang sehat, bersih, menurut saya ya. Iya, setuju Bu Arini. Kalau misalkan rumah kita juga sudah tidak nyaman, jadinya nggak fokus ya Bu ya untuk hari-hari. Ya, mungkin aku penasaran nih Bu, sebenarnya dampak sampah gitu ya, atau dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan itu seperti apa ya Bu Arini? Ya, macam-macam ya. Seperti misalnya begini, kalau misalnya kita tidak turut menjaga lingkungan ya, bisnis itu juga tadi yang saya sampaikan, bisnis juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Sekarang nasabah sakit. Kalau di asuransi kan, kalau kita kan asuransi kan dalam kondisi sehat kita diasuransikan. Ya, kalau sakit bagaimana? Ya nggak? Betul. Kemudian misalnya juga terjadi banjir. Misalnya kita punya warung kopi di rumah gitu ya. Biasanya tetangga yang beli beli minuman kopi kita. Kemudian terus banjir gitu. Karena orang buang sampah di got misalnya. Siapa yang mau beli kopi kita? Ya kan? Boro-boro mau beli kopi. Siapa yang mau buka warungnya? Kasarnya kan gitu. Gitu. Jadi ya dampaknya pasti ada terhadap kegiatan bisnis. Ya itu tadi tidak sehat, nasabahnya juga sulit, untuk mengakses juga sulit. Karena apa? Karena ya itu tadi lingkungan yang tidak dijaga dengan baik itu kan bisa menimbulkan juga bencana toh. Betul. Nah, kalau udah terjadi bencana kan susah kita di tempat yang ada bencana kan kita mau tetap roda ekonomi itu berjalan kan terganggu. Betul, Bu, setuju. Apalagi kalau misalkan lingkungannya sudah terganggu, ya kita juga emang susah nih menjalankan seperti as usual gitu ya Bu ya, business as usual. Nah, jadi kita tadi udah diskusi nih Bu terkait dampak dari kegiatan bisnis atau juga bagaimana sebaliknya gitu ya. Nah, jadi apa nih Bu yang bisa dilakukan oleh korporat dalam upaya penjagaan lingkungan ataupun upaya penjagaan krisis iklim? Oke, kalau menurut saya itu yang bisa dilakukan oleh korporasi itu pertama adalah menerapkan peraturan-peraturan secara internal ya di dalam perusahaan itu yang mendukung keberlangsungan atau keberlangsungan dari sisi lingkungan juga, dari bisnis juga. Jadi itu penting. Ya, jadi misalnya ada peraturan mengenai penggunaan kertas, penggunaan listrik, traveling, bisnis travel, apakah itu harus dilakukan atau bisa dikurangi? Karena kan ya bisnis travel apa sih urusannya sama ini? Ya iyalah orang kita pergi-pergi kan naik mobil atau naik pesawat itu kan bensinnya segala macam kan juga mengotori lingkungan. Ya itu contoh-contoh kalau terkait dengan lingkungan ya. Jadi menerapkan peraturan-peraturan internal, prosedur-prosedur secara internal yang lebih mendukung ke arah konservasi lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian
dihimbau juga terutama korporasi-korporasi besar itu untuk menjalankan program CSR. Jadi karena biasanya yang kan kita ada bagiannya masing-masing ya. Nah, itu bagian CSR itu juga penting di mana korporasi akhirnya bisa mendukung kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan lingkungan yang ujung-ujungnya baik untuk masyarakat. Dan tentunya penting juga untuk korporasi itu membuat strategi bisnis itu yang berkelanjutan. Jadi saya pernah bicara, apa iya saya punya warung kopi di depan, hanya mau untung 1 hari aja atau 1 bulan. Wah banyak nih yang ngopi, udah untung gitu. Bulan depan terus gimana? Nah itu dipikirin terus gitu ya, sama korporasi besar juga begitu. Gimana supaya kita juga sustain, istilahnya berkelanjutan. Ya, ya itu Gitu. penting banget Bu, pola pikirnya gimana kita cuman bukan mementingkan dapat uang atau kesuksesan sekarang, tapi juga berkelanjutan ya. Iya. Dan Setuju. Mbak, yang terakhir menurut saya juga penting untuk korporasi mendukung misalnya bank sampah lokal. Nah, ini mendukung bank sampah atau komunitas lokal yang peduli lingkungan. Jadi seperti Rekosistem, itu kan juga anak muda ya, Mas Ernest masih muda, jadi salut juga gitu loh. Nah, komunitas-komunitas seperti itu perlu juga digandeng lah oleh korporasi-korporasi besar untuk bisa bersinergi sama-sama. Yuk kita bikin sesuatu yuk untuk jaga lingkungan gitu. Iya, setuju. Itu sih Mbak Bian. Ya, setuju. Bagaimana kita juga kalau dari segi korporat, gimana kita juga harus bekerja sama, berkolaborasi untuk mendukung komunitas lokal dan juga lingkungan sekitar. Nah, ini topik selanjutnya nih Bu. Jadi tadi Bu Arini sudah menjelaskan langkah-langkah apa aja, upaya apa aja korporasi ya atau upaya dari Alliance Group dalam iklim. Ya, Mbak, kok suaranya hilang, Mbak Bian? Halo, suaranya memang hilang atau saya ini? Bentar. Oke, ini pertanyaannya tadi ya. Iya. Apa yang sudah dilakukan oleh Alliance ya? Betul ya Mbak Bian ya? Betul. Ya, oke. Oke, bagaimana inisiatif dari Alliance Group dan Alliance Indonesia dalam mencegah krisis iklim? Nah, jadi mungkin teman-teman di sini saya share sedikit ya. Alliance itu kan kantor pusatnya ada di Jerman ya. Kita adalah perusahaan asuransi dari Jerman. Jadi secara grup kita tuh Alliance itu ada di lebih dari 70 negara seluruh dunia. Gitu. Jadi Alliance Group itu juga sudah menjadikan yang namanya memperhatikan yang namanya konservasi lingkungan itu juga bukan main-main. Gitu. Sudah menjadi salah satu faktor penting untuk difokuskan ya, menjadi fokus dari Alliance Group. Nah, kita lihat di sini ya, fokusnya itu ada 3 langkah di sini, ada tackling climate change, ada societal impact, dan yang ketiga adalah untuk menerapkan ESG di dalam menjalankan bisnis dari Alliance Group. Seperti teman-teman ketahui, Alliance Group juga mendukung, bukan hanya Alliance Indonesia loh ya, Alliance secara grup itu mendukung World Cleanup Day nih, hari ini, di bulan September ini. Nah, jadi bayangkan kalau kita ada di lebih dari 70 negara, namanya World Cleanup Day itu benar-benar dilakukan. Artinya, terutama di bulan September ini, Alliance seluruh dunia itu bergerak melakukan sesuatu. Gitu. Berarti Jadi serentak Bu ya, 76 di 76 negara ini Bu ya? Iya, 70 negara plus saya lupa persisnya berapa, pokoknya seluruh dunia bayangkan. Nah, kita di Alliance Indonesia ini bersama dengan teman-teman yang hadir ini adalah bagian dari the big movement seluruh dunia ini. Keren. Nah, mungkin selanjutnya aku penasaran nih Bu, tadi kan udah ada 3 pilar utama ya dari Alliance Group sendiri. Iya. Nah, selanjutnya apa aja nih Bu program-program yang udah Alliance Indonesia kontribusi di Indonesia sendiri?
Ya, jadi kita nggak hanya bicara-bicara ya, kita tuh kita bukan hanya bilang, ayo dong jaga lingkungan, ayo dong bikin gerakan ini, bikin gerakan itu, tapi nggak ada aksinya. Oh, kita ada aksinya. Makanya kita berharap teman-teman juga boleh ya bikin aksi habis ini gitu loh, habis ikut webinar ini. Nah, salah satunya adalah kita melakukan pemberdayaan bank sampah. Namanya tuh Bank Sampah Gusling, ini singkatan dari Guntur Sadar Lingkungan. Nah, itu dikelola oleh masyarakat di daerah Guntur. Nah, itu juga kita bermitra dengan mereka dan kita dukung. Itu bagus. Jadi teman-teman boleh kalau ada bank sampah di rumahnya masing-masing, ayo tengok-tengok apa sih sampah-sampah saya bisa nggak disetor di situ gitu. Itu contohnya. Atau tadi melalui misalnya Rekosistem mau tahu lebih lanjut tentang Rekosistem, nanti dikasih tahu, nanti kontaknya di mana di chat gitu ya, Mas Ernest mungkin boleh diketik gitu gimana caranya gitu. Jadi seperti aksi-aksi seperti itu. Selain itu juga kita ada nanam mangrove. Nah, ini sudah kita lakukan sejak 2019. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Momo ya, manfaat dari mangrove itu apa. Baik untuk udara itu udah pasti. Teman-teman kalau ada waktu nanti kalau udah pandemi udah lewat, jalan-jalan deh ke Pulau Harapan, duduk di situ mungkin sambil baca buku, melukis, aduh enak banget deh. Tempatnya tuh silir-silir gitu, angin, airnya bagus, udaranya seger, enak deh teman-teman. Nah, kita sudah menanam mangrove itu dari tahun 2019, kemudian tahun lalu 2020, tahun ini 2021, dan kita akan terus ya, insya Allah terus bisa menanam mangrove gitu. Ya, mantap. Nanti kita juga jalan-jalan virtual ya, Bu Arini. Oh, oke. Ada nanti. Bagus deh. Kita Nah, iya, nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, selain itu juga kita berkolaborasi dengan yang namanya Get Plastic. Ini juga pemuda-pemuda ini juga bagus ya inisiatifnya. Mereka bisa membuat mesin yang plastiknya itu bisa jadi dikonversikan jadi bahan bakar, sudah dites dan tidak juga mencemari lingkungan hasil bahan bakarnya itu. Dan yang mereka lakukan adalah memberikan hasil konversi plastik ya, tas-tas plastik itu udah jadi bensin atau jadi solar gitu ya, itu diberikan ke petani sama nelayan di lingkungannya mereka itu secara gratis untuk boatnya, kapalnya, supaya mereka bisa nangkep ikan sama peralatan di sawahnya. Wah, keren banget ini Bu, inovasi sosialnya nih. Iya. Karena membantu masyarakat sekitar ya Bu Arini ya. Iya. Nah, ini teman-teman Get Plastic juga masih terus mendevelop bagaimana caranya supaya ini bisa jadi lebih besar dan lebih besar lagi. Mantap. Nah, ini berarti emang dari tadi semua program yang udah Bu Arini sampaikan memang korporasi itu memiliki peranan penting banget ya Bu Arini dalam upaya pencegahan krisis iklim. Iya. Nah, betul. mungkin Tapi kembali lagi saya ingetin, jangan hanya ngandelin korporasi besar, pemerintah, pejabat-pejabat setempat. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, ini kan anak-anak muda kan, boleh dong bikin gerakan-gerakan yang positif, gitu ya. Itu aja sih. Pesan dari saya, Mbak Bian. Makasih. Terima kasih banyak Bu Arini presentasinya. Setuju banget dengan statement akhir Bu Arini ya. Bagaimana semua stakeholders itu penting untuk turut bekerja sama dalam upaya konservasi lingkungan. Jadi nggak cuma korporat doang, atau pemerintah doang, atau masyarakat doang, NGO doang. Tapi semuanya harus turut berkontribusi dalam upaya pencegahan krisis iklim. Nah, mungkin aku izin sedikit recap hasil tadi kita diskusi dengan Bu Arini. Bagaimana memang korporasi itu memiliki peranan penting nih dalam memberikan upaya dalam konservasi lingkungan sendiri. Ini juga berawal karena korporasi sendiri memiliki dampak bisnis yang cukup besar terhadap lingkungan dan juga begitu pula sebaliknya. Dan yang bisa kita lakukan adalah untuk tadi ya aksi, terus juga mungkin kalau dari segi korporasi kita bisa memulai dari membuat peraturan nih untuk internal, mungkin tadi pembatasan penggunaan kertas, tidak boleh memakai styrofoam misalkan kalau misalkan lagi makan siang atau catering di korporatnya sendiri. Nah, jadi sebagaimana yang tadi Bu Arini udah sampaikan bahwa edukasi itu penting, tapi yang juga penting tidak kalah pentingnya adalah untuk melakukan aksi nih kita bersama-sama dalam melakukan upaya pencegahan krisis iklim.
Nah, teman-teman, ingin aku ingatkan lagi jika ada pertanyaan kepada 3 pembicara kita, setelah tadi kita diskusi banyak ya dari berbagai macam perspektif, boleh diisi di Slido-nya, ada di kolom komentar. Dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang udah aktif mendengarkan materi dari 3 pembicara kita, yaitu ada Pak Mustafa atau Pak Momo, ada Mas Ernest, dan juga ada Bu Arini. Nah, dari sini kita belajar, kalau dari aku sendiri nih memang bahwa dalam menyelesaikan isu sebesar ini, yaitu isu krisis iklim, memang seluruh stakeholders itu harus turut bekerja sama, kolaborasi, dan harus konsisten ya kolaborasinya, itu harus jangka panjang, jadi nggak cuma sekali 2 kali, tapi harus jangka panjang biar kita bersama-sama menyelesaikan isu terkait persampahan dan juga krisis iklim. Nah, tadi Bu Arini udah sempat sebut gimana sih angin semeriwing di Pulau Harapan sambil mungkin baca atau ngeliat pohon mangrove. Nah, mungkin ada teman-teman juga penasaran bagaimana penanaman mangrove di Pulau Harapan sendiri. Terutama khususnya adalah bagaimana yang sudah dilakukan oleh Allianz Indonesia bersama Carbonetics Indonesia, yaitu melakukan penanaman mangrove di Pulau Harapan. Nah, kita bisa langsung aja nih tonton videonya, yaitu Virtual Planting Tour Allianz Indonesia di Pulau Harapan. Setiap aktivitas yang kita lakukan bisa berdampak negatif pada bumi. Mencemari udara, membuat bumi semakin panas. Belum lagi masalah sampah yang tiada akhirnya. Kita adalah penyebab utama dari permasalahan lingkungan ini. Bersama, kita pasti bisa mengatasinya. Dan sejatinya, alam sudah menyediakan solusi sebagai pertahanan diri. Inilah mangrove. Mangrove merupakan bagian dari ekosistem karbon biru yang dapat menyerap emisi karbon sampai 10 kali lipat lebih banyak daripada pohon di daratan. Mangrove tumbuh di pesisir pantai. Mangrove bisa mencegah erosi dan berperan sebagai penyaring alami yang meningkatkan kualitas air laut menjadi lebih jernih. Di Kepulauan Seribu, mangrove dibudidaya oleh para petani lokal. Mereka adalah orang-orang yang berada pada garis terdepan dalam melawan krisis iklim. Ini adalah Pak Mustafa, salah satu petani mangrove. Ia juga dipercaya sebagai pemimpin komunitas konservasi di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Sebagian besar dari petani di komunitas tersebut merupakan pekerja honorer dan nelayan. Selama pandemi, pemasukan petani menjadi sangat terbatas. Dan penanaman mangrove menjadi salah satu pemasukan utama bagi mereka. Allianz Indonesia bersama dengan Carbonetics mendukung komunitas pesisir lokal dengan mengikutsertakan mereka dalam penanaman dan perlindungan mangrove di Pulau Harapan. Perlindungan mangrove diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya dari ancaman polusi plastik. Sampah plastik umumnya tersapu dari perkotaan, lalu terjebak di akar dan batang mangrove. Bila tidak dibersihkan, plastik dapat mematikan mangrove. Hal ini akan mengancam keberlangsungan ekosistem mangrove yang dihuni biota laut lainnya, sekaligus juga masyarakat setempat yang mata pencahariannya bergantung pada mangrove. Maka, pada momen World Cleanup Day 2021, Allianz Indonesia dan Carbonetics mendukung Bank Sampah Kresek Indah di Kepulauan Seribu untuk meningkatkan kapasitas pengumpulan sampah dari laut dan komunitas lokal. Bank sampah ini dioperasikan oleh 6 orang perempuan yang menerima pengolahan sampah plastik dari 150 rumah.
Kami dari Bank Sampah Kresek Indah Pulau Kelapa RW 1 sangat berterima kasih kepada Alliance dan Carbon Ethics yang sudah membantu bank sampah kami agar kedepannya warga kami semakin pandai memilah sampah. Melalui program ini, kami telah menanam 2.000 mangrove dan menjaga ekosistem mangrove dari sampah plastik melalui program pemberdayaan bank sampah di Kepulauan Seribu. Semua ini dilakukan untuk menjaga bumi kita dan mendukung komunitas lokal. Terima kasih Alliance telah menanam mangrove di Kepulauan Seribu. Menurutmu, apa lagi yang bisa kita lakukan bersama? Apapun usahamu, jangan ditunda. Saatnya kita beri arti untuk bumi, kini dan nanti. Ya, secara visual bagaimana memang pentingnya kita untuk menjaga laut kita, dan memang nih kita masih dihadapi oleh banyak permasalahan baik dari persampahan, terkait juga krisis iklim, tapi lagi-lagi itu bukan menjadi suatu isu yang tidak mungkin untuk kita selesaikan, tapi ketika kita berkolaborasi bersama, bekerja sama-sama, itu mungkin banget nih kita mengeliminate atau mengeliminasi isu-isu tadi. Nah, tadi juga kita udah lihat bagaimana kontribusi Alliance di Pulau Seribu, yaitu melalui penanaman mangrove bersama kelompok Pamomo, kelompok SPKP Pulau Harapan dan Carbonetics, dan juga melalui pengembangan bank sampah di Pulau Seribu. Nah, mungkin semoga teman-teman di sini juga bisa ya datang ke Pulau Harapan, Pulau Seribu ketika PPKM udah selesai, jadi bisa merasakan angin-angin semeriwing di tengah pohon mangrove. Nah, dan ini mungkin yang sesi ditunggu-tunggu oleh teman-teman juga, yaitu kita akan melakukan sesi tanya-jawab bersama 3 pembicara pada hari ini, di mana pertanyaan ini akan kita ambil dari Slido, bagaimana yang sudah kami jelaskan di awal, dan yang akan kita ambil adalah 3 pertanyaan dengan vote paling banyak. Selamat siang kembali dari Pak Momo, Mas Ernest, Bu Arini. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih, nanti mungkin aku akan menghubungkannya kepada narasumber yang sesuai, nanti kita boleh diskusi ya, sambil diskusi ringan jika yang lain ada tanggapan lebih lanjut. Nah, ini ada pertama ada pertanyaan untuk Pak Momo. Nah, mungkin berdasarkan faktual nih Pak Momo di lapangan, bahwa kan membuang sampah sembarangan tuh untuk beberapa bagian dari masyarakat sudah menjadi kebiasaan gitu Pak ya, sudah habit, sudah menjadi kebiasaan. Nah, mungkin bagaimana sih Pak cara untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan? Mungkin di sini konteksnya juga boleh disambungkan dengan bagaimana masyarakat Pulau Harapan dalam membuang sampah di kehidupannya sehari-hari. Oke, Fabian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang masalah sampah ini sebenarnya di Harapan menjadi isu juga sih ya, yang cukup cukup penting juga gitu. Sebenarnya yang dikatakan tadi oleh Mas Ernest, Ibu Arini benar, bahwa itu kan harus kita mulai dari diri kita sendiri gitu kan. Saya mulai mengajarkan anak seperti apa gitu membuang sampah, memilah sampah gitu kan. Terus istri saya juga gitu mengajarkan dari hal yang kecil dulu. Nah, pun di tengah masyarakat kita juga nggak tergantungan bahwa walaupun di Pulau Harapan sendiri kan ada petugas sampah khusus sebenarnya dari lingkungan hidup, terus ada dari kelurahan juga ada gitu. Tapi kan kita nggak misalnya terlepas begitu saja gitu kan. Ya kita harus punya inisiatif sendiri gitu kan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya gitu kan dan sebagainya gitu. Jadi intinya seperti yang Ibu Arini katakan tadi, kita nggak boleh tergantung juga gitu dengan petugas yang ada gitu. Mungkin seperti itu Mbak. Kalau pengolahan sampah di sini sih alhamdulillah sih ya tadi saya katakan tadi sudah ada bagian pemilahan sampah di Dinas Lingkungan Hidup gitu kan. Cuman heran kan kayak gini, sampah masuk ke Harapan yang seperti saya katakan tadi. Jadi sampahnya ini akan dibuangnya nanti ke Bantar Gebang gitu. Jadi balik lagi ke daratan gitu kan. Nah, dengan adanya bank sampah tadi itu sebenarnya membantu walaupun belum signifikan gitu kan.
Nah, tinggal nanti gimana tadi kata Bu Arini, pihak-pihak tertentu itu membantu gitu kan, gimana cara mengembangkan bank sampah itu dari 1 ke 2, dari 2 ke 10 gitu kan. Ya intinya sih bertahap gitu kan. Dan itu sendiri ya itu, mulai dari diri sendiri gitu. Diri sendiri, Mbak. Ya, terima kasih Pak Momo. Jadi memang mulai dari diri sendiri Pak Momo ya. Aku setuju banget. Jadi mungkin bisa mulai dari orang tua, karena kan anak juga melihat bagaimana orang tuanya ini ya melakukan sesuatu. Jadi kalau orang tuanya buang sampah sembarangan nih lagi ke pantai, ya anaknya akan berpikir, oh itu yang benar gitu. Itu apa yang orang tua kita lakukan. Nah mungkin Mas Ernest ada tambahan nggak Mas Ernest? Dari segi dari ekosistem nih sejauh ini gimana sih Mas Ernest dalam upaya mengedukasi masyarakat? Oke, kalau dari saya tambahannya sebenarnya gini, ketika kita membuat suatu program, inisiatif, baik itu dari suatu perusahaan ataupun pemerintah, itu harus yang sesederhana mungkin dulu. Karena bisa dibilang tahapnya sekarang di Indonesia ini, orang tuh baru tahap sekedar tahu lah. Tahu sedikit yang masih ngerti, sedikit yang masih bilang paham, sedikit juga yang berpartisipasi. Nah, buat orang naik level dari awalnya tahu ke ngerti ke paham sehingga mau melakukan bentuk kontribusi nyata gitu. Itu kan butuh proses. Nah, harus dibuat yang sesederhana mungkin. Seperti contoh misalkan kalau yang ekosistem percaya untuk mengelola sampah, nggak perlu kalau masyarakat tuh sampai bilang, oh ini plastik, ini kertas, ini logam, ini kardus, ini plastiknya jenis A, B, C gitu. Kita merasa orang sudah milahin sampah yang bisa didaur ulang sehingga tidak dicemari oleh sampah basah ataupun sampah-sampah residu, itu pun sudah sangat membantu untuk meningkatkan kadar daur ulang. Jadi yang saya percaya adalah untuk bisa tingkat partisipasi adalah kita harus mulai yang sederhana mungkin. Karena ini adalah proses yang berulang terus-menerus. Kalau kita udah overdo di awal dan enggak daya tahan itu nggak kuat untuk maintain itu terus, yang ada nggak ngelakuin sama sekali. Nah, saya lebih mikir orang lebih baik lakuinnya yang sederhana. Misalkan contoh tadi, kalau ekosistem yang kita lakukan, orang milah sampah anorganik dulu aja sendiri, tercampur nggak apa-apa. Sederhana kan itu, sehingga mau dilakukan berulang dan rutin terus-menerus, nggak kecapean di jalan. Saya selalu pakai perumpamaan gini, ketika kita mengajak orang untuk pola hidup sehat, berolahraga, misalkan lari, kita nggak mungkin ngajak orang pertama yang nggak biasa lari, langsung lari full maraton gitu. Kita pasti akan ngajak mereka lari atau jalan pagi dulu santai, lari 1 kilo, 5K, 10K, half marathon, baru full marathon misalkan. Sama halnya juga dengan ini, ya kita harus step by step, dan di tahap sekarang menurut saya kesederhanaan itu akan meningkatkan tingkat partisipasi orang untuk mengelola sampah bertanggung jawab. Ya, terima kasih Mas Ernest. Setuju banget. Gimana kalau kita mulai dari sederhana aja. Yang penting komitmennya itu jangka panjang ya. Jangan lari duluan ngebut di awal terus kecapean di tengah jalan gitu ya. Nanti ngos-ngosan di jalan di tengah ya. Nah, mungkin ini lanjut ke pertanyaan ada nih dari Mas Ernest. Untuk Mas Ernest, maaf. Terkait sampah multilayer plastik yang saat ini masih memiliki nilai ekonomis rendah nih Mas Ernest. Nah, dari Mas Ernest sendiri, bagaimana tanggapannya dalam pengolahan yang lebih efektif untuk multilayer plastik tersebut? Oke, sebenarnya ada memang suatu packaging yang didesain sulit untuk didaur ulang. Atau bahkan mungkin kalau dikalkulasi ya, tapi saya belum melakukan kalkulasi lebih dalam pembandingannya, emisi karbon secara menyeluruhnya mungkin lebih besar kalau kita mendaur ulang ya. Misal dibandingkan ya membuang dengan metode konvensional gitu. Nah, cuman kalau khusus multilayer ya atau low value plastik. Nah, untungnya sekarang banyak inisiatif baik itu dari startup, UMKM ataupun perusahaan yang besar untuk memanfaatkan itu menjadi RDF atau bahan bakar pengganti bahan bakar fosil atau batu bara gitu. Nah, itu jadi salah satu inisiatif yang dilakukan oleh berbagai macam organisasi ataupun perusahaan untuk bisa memanfaatkan untuk itu. Nah, cuma sebelum ini sebenarnya bicara tentang multilayer, saya lebih setuju untuk kita step back, satu langkah ke belakang. Cara menanggulanginya jangan mikir gimana mendaur ulangnya, tapi gimana kita mengurangi penggunaan konsumsi sampah-sampah yang dikemas oleh multilayer. Gitu. Dengan cara apa sekarang? Menggunakan barang-barang yang bisa dibeli secara
bulk atau secara menyeluruh, atau dengan menggunakan refill station gitu. Itu cara-cara alternatif yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi sampah multilayer. Nah, baru kalau memang sudah mentok, pastilah ada dalam satu tahap tuh nggak mungkin kita tuh nggak menghasilkan sampah sama sekali. Itu baru bisa saat ini sih metodenya di RDF. Oleh karena itu ada beberapa bank sampah, bahkan termasuk ekosistem juga kita bisa menerima karena kita bekerja sama dengan mitra-mitra yang mengelola itu. Tapi kalau secara nilai ekonomis, apakah itu sudah tinggi dan dan besar diterimanya, sebenarnya enggak gitu. Itu lebih ke mengurangi dampak pencemaran lingkungan saja, tapi dampak ekonominya sangat minim. Kedepannya gimana untuk menanggulangi ini? Mengurangi multi-layer. Jadi perlu collective effort sebenarnya, nggak hanya dari orang yang mengelola sampah, tapi juga dari yang melakukan desain produk dan melakukan consumer behavior juga, gimana melakukan konversi dari yang tadinya multi-layer ke yang produk dengan packaging yang guna ulang bahkan. Nah, itu jadi salah satu collective effort yang diperlukan oleh orang-orang sih berdasarkan expertise-nya untuk bisa masuk ke tahap itu gitu. Ya, terima kasih banyak Mas Ernest. Tadi aku suka banget kata-katanya. Sebelum kita mikir gimana recycle-nya, step back, tapi gimana cara menguranginya itu aku suka banget. Jadi, we reduce first, mengurangi dulu, baru kita memikirkan ya cara recycle-nya. Terima kasih banyak Mas Ernest atas jawabannya. Dan ini ada nih pertanyaan untuk Bu Arini. Bu Arini, kenapa perusahaan dan kantor di Indonesia saat ini belum bisa menerapkan sistem paperless dalam kegiatan lingkup perkantorannya? Kalau ditanya kenapa perusahaan itu belum bisa menerapkan sistem paperless, mungkin saya mencari-cari jawabannya karena sebetulnya kalau di Allianz itu kita sudah benar-benar mengarah ke paperless gitu. Jadi mungkin kalau di perusahaan yang belum atau itu mungkin secara sistem atau secara sistemnya mereka mungkin belum mumpuni ya. Tapi kalau di Alia sih contohnya ya Mbak, kita sekarang ini aja lagi ada kampanye buat nasabah yang memilih polis elektronik atau digital policy gitu ya, electronic policy. Itu kita on behalf of nasabah itu kita tanam satu mangrove gitu. Jadi kita sudah ada pilihannya kalau di Allianz ya, sudah ada pilihannya untuk polis-polis yang sifatnya elektronik. Kemudian juga ya secara sistem kami di kantor juga sudah banyak yang memungkinkan kami untuk bekerja tanpa kertas. Jadi nggak perlu ada hard copy yang ditandatangan, sudah diberikan akses tanda tangan dan lain sebagainya secara digital. Itu contoh ya. Jadi banyak itu claims di Allianz itu bisa juga dilakukannya secara online. Jadi nggak perlu apa-apa tuh harus pakai kertas gitu tuh. Kalau di Allianz tuh sudah dijalankan dan bahkan masih terus dikembangkan gitu loh Mbak. Tapi kalau tanya perusahaan lain itu mungkin sistemnya mungkin ya yang belum mendukung. Iya. Gitu. Terima kasih Bu Arini. Tadi menarik banget. Mbak Bian, maaf tadi saya menambahkan sedikit menarik tuh Mas Ernest bilang kan jangan tahapnya itu mungkin sekarang masyarakat kita itu masih baru tahu tapi belum melakukan gitu ya. Nah, harus dimulai sejak kecil. Pak Momo juga tadi bilang ya harus memulai sejak kecil, diajarin orang tuanya memberikan contoh dan lain sebagainya. Kebetulan kita juga baru aja kemarin kita bikin acara ya sama kelas Bobo ya, kita undang anak-anak tuh ada sekitar 100 anak kalau nggak salah. Itu gimana caranya dari bahan yang nggak terpakai lagi di rumah atau sampah di rumah lah ya, udah dibersihkan bisa dijadikan apa. Itu diajarin gitu. Ini untuk kelas anak-anak. Jadi benar kata Mas Ernest tadi, ada 3 hal ya dalam sampah itu. Kita jangan hanya mikirin gimana nge-recycle-nya, tapi bagaimana kita reduce, mengurangi, bawa tumbler dari rumah. Contoh-contoh yang simpel kan Mbak ya. Sekarang kan kita udah sering lihat ya, banyak yang bawa botol minum masing-masing dari rumah yang tidak sekali pakai. Selain reduce, reuse atau menggunakan ulang, jadi yaitu misalnya box sepatu mungkin bisa dijadikan tempat untuk
perhiasan gitu misalnya kalau kita cewek-cewek gitu kan. Jadi nggak apa-apa tuh beli buang gitu. Dan kalau bisa ya itu tadi misalnya ke belanja udah bawa tasnya sendiri, nggak harus pakai tas plastik. Itu sebetulnya hal-hal yang kecil gitu. Pasti nih teman-teman di sini yang kurang lebih nih ya 190 orang pasti udah melakukan deh, saya yakin. Gitu. Terima kasih Bu Arini. Setuju banget tadi ya, dan aku juga tadi amazed Bu Arini bahwa Allianz polisinya udah ada yang elektronik ya Bu ya, dan udah ada reward insentifnya bagi nasabah yang memang go digital gitu Bu ya, untuk mendapatkan satu penanaman mangrove. Iya. Nah Bu Arini, ini ada satu pertanyaan juga nih Bu yang menarik. Jadi apa sih Bu tantangan yang dihadapin oleh korporat gitu ya dalam melakukan program CSR dengan yang baik dan benar? Oke, kalau itu saya rasa karena belum ada komitmen dari bisnis itu atau dari manajemennya gitu ya, belum ada komitmennya untuk ke arah yaitu tadi konservasi lingkungan. Mungkin masih memikirkan untung rugi, mungkin masih memikirkan dari sisi operations gitu. Ya kalau di Allianz kan tadi saya udah sebutkan, secara Allianz Group aja itu konservasi lingkungan ini sudah menjadi salah satu topik penting yang dijalankan gitu ya, sehingga apa dengan sifatnya istilahnya dari grup aja bergerak gitu ya, kita juga bergerak. Dan perusahaan kalau kayak di Allianz memberikan kesempatan juga untuk karyawannya untuk partisipasi lagi, untuk jadi volunteer. Itu kita himbau benar-benar karyawan, ayo kita bisa do something gitu, nanti di acknowledge lah gitu, sama dilihatlah sama manajemen gitu. Jadi kita jangan hanya memikirkan pekerjaan, tapi giving back to society-nya itu ayo jalankan juga. Itu contoh kalau perusahaan sudah ada komitmennya, itu turunannya terus banyak gitu. Nah, mungkin juga faktornya belum ketemu mitra atau tidak ada CSR department-nya, yaitu tadi karena komitmennya nggak ada dari atas, ya mungkin nggak dipikirin juga lah CSR-nya. Nggak tahu mau kerjasamanya sama siapa, ayo kita bikin bank sampah atau kita bangun bank sampah mana gitu, mungkin nggak tahu gitu. Nah itu ya mungkin dengan adanya webinar-webinar seperti ini, nanti kan teman-teman yang pada muda-muda kan kerja nanti, nah boleh tuh sharing, bisa loh kita melakukan ini, bisa loh kita melakukan itu gitu di perusahaan masing-masing nanti ya. Apalagi kalau yang ngejalanin bisnis sendiri, terapin ini mantep deh. Gitu. Ya, terima kasih Bu Arini, setuju banget. Jadi tadi harus ada komitmen juga dari manajemen, jadi dari level atas, tapi dari bawah juga top down juga kita ada komitmen sama-sama. Jadi sama-sama bergerak lah tadi. Jadi juga ini kan, jadi stakeholder-nya full lagi, ada korporat, terus juga ada mitranya, terus ada masyarakatnya, jadi semuanya interconnected nih kita semua. Ya. Nah, ini kita udah melalui sesi tanya-jawab. Mungkin dari pembicara ada sanggahan lagi 1-2 kata patah? Jika tidak, mungkin kita bisa lanjut ya ke sesi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Momo, Mas Ernest, dan Bu Arini. Dan juga tentunya terima kasih nih untuk teman-teman yang udah aktif mendengarkan dari awal. Kita kan udah denger nih semua ya, informasi, pengetahuan dari 3 pembicara kita. Dan lagi-lagi yang tadi disampaikan oleh 3 pembicara kita. Jadi udah teredukasi, kita melakukan aksi. Jadi jangan sampai lupa gitu. Jadi kayak udah ikut nih sejam setengah event terus lupa. Tapi kita yang harus kita lakukan adalah aksi. Jadi aksinya apa? Ya janji ke diri sendiri. Itu adalah kita mulai dari hal yang paling sederhana. Nah, jadi teman-teman bisa mengisi pledge atau janji gitu ya melalui Mentimeter ini. Nah, itu untuk link dari Mentinya udah ada di kolom komentar. Bisa teman-teman langsung akses ya di situ. Jadi di situ ada beberapa nih pilihan aksi yang teman-teman bisa lakukan. Jadi mulai dari sesimpel teman-teman hemat listrik. Itu kalau misalkan kita lagi nggak pakai gitu ya, siang hari jangan pakai lampu. Terus misalkan lagi ngecas HP tapi udah selesai, chargernya chargernya dilepas. Terus kita juga bisa menggunakan transportasi umum, ride sharing atau berjalan kaki dan bersepeda lebih banyak. Karena dengan itu kita nggak pakai lagi transportasi pribadi yang mengeluarkan karbon lebih banyak. Kita juga bisa tadi ya mengurangi sampah, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Terus selain itu juga kita bisa
berjanji untuk melakukan pola makan yang lebih rendah karbon. Jadi bukan yang daging merah, karena memang daging merah itu menghasilkan karbon yang cukup besar. Dan selain itu juga caranya kita adalah eat local, atau enggak makan dari komunitas sekitar kita, yaitu dari yang di-sourcing atau dihasilkan dari masyarakat lokal sekitar kita. Selain itu juga kita bisa melakukan tebus karbon atau bahasa sederhananya tebus dosa melalui penanaman pohon seperti tadi penanaman mangrove, terus juga tadi kita ada seaweed, seagrass yang dapat mensequester atau menyerap tadi ya emisi-emisi karbon yang kita hasilkan. Dan lainnya juga menyuarakan dan mengedukasi nih lewat postingan, IG story, terus juga share-share dengan teman. Misalkan kita mulai bawa nih omongan ini ke tongkrongan sekitar. Jadi hal-hal seperti ini sudah menjadi pembicaraan yang biasa nih kita omongin dengan teman-teman kita. Nah ini udah ada ya pollingnya, udah naik turun. Yang paling banyak ini kita bisa lihat hemat listrik ya, cabut perangkat elektronik. Memang itu salah satu langkah yang paling sederhana yang bisa kita lakuin. Mungkin tadi ya bisa mulai dari keluarga, mungkin mengingatkan keluarga kalau dalam kehidupan sehari-hari jangan pakai botol plastik, tapi pakainya galon. Jadi kita bisa mulailah dari langkah-langkah kecil itu, mungkin dengan misalkan lagi nongkrong sama teman di coffee shop gitu misalkan. Terus kita nunjukin nih ke teman kita by example, gimana kayak ngomong ke waiternya untuk tidak memakai sedotan. Nanti dari situ akan timbul kesadaran dan kepedulian juga dari teman-teman, dari juga keluarga kita masing-masing untuk turut melakukan aksi, untuk turut menjaga lingkungan. Nah ini kita bisa lihat ya, tadi ada hemat listrik, terus yang kedua terbanyak yaitu kurangi penggunaan sampah, sesederhana menolak penggunaan sekali pakai ya, kayak misalkan plastik, ketika sedotan, terus kalau aku sih tim kokop ya, jadi kalau misalkan minum kelapa juga kokop atau nggak pakai sendok, itu yang paling sederhana. Terus ini juga ada yang terbanyak nih menyuarakan tentang krisis iklim, ini juga mudah banget apalagi kaum milenial, generasi Z, kita kan udah di era-era Instagram gitu ya, ada TikTok, nah dari situ juga kita bisa memakai wadah-wadah itu untuk turut menyuarakan terkait isu krisis iklim. Nah, terima kasih banget. Ini udah teman-teman udah mengisi pledge-nya. Semoga pledge-nya juga bisa berkomitmen secara jangka panjang ya. Seperti yang tadi Mas Ernest udah sampaikan juga. Jadi harapannya kita nggak ngebut duluan di awal, tapi juga kita melakukan hal sederhana, tapi kita konsisten untuk melakukannya dan terus meningkatkan usaha kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman atas komitmennya. Dan karena kita sudah hampir di penghujung kegiatan acara, sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 speaker kita yang inspirasional, keren-keren hari ini. Dan speaker ini akan mendapatkan sertifikat dari Allianz Peduli. Yang pertama-tama adalah Pak Momo atau Pak Mustafa. Terima kasih Pak Momo atas presentasinya tadi. Ya, terima kasih juga Mbak Bian. Iya, terima kasih Pak. Tadi sangat inspirasi sih Pak, bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang masyarakat pesisir juga. Terima kasih sekali lagi Pak Momo. Kemudian Mas Ernest, terima kasih Mas Ernest. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk kesempatannya bisa sharing di acaranya Allianz dan Carbon Ethics hari ini. Ya, terima kasih Mas Ernest tadi sudah menyampaikan juga terkait isu persampahan di Indonesia dan juga bagaimana ekosistem datang sebagai solusi untuk menyelesaikan isu permasalahan tersebut. Dan last but not least, Ibu Arini. Terima kasih Ibu Arini. Terima kasih Mbak Bian. Saya rasa appreciation ini juga ingin saya persembahkan untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Apalagi nanti kalau bisa sharing aksi nyatanya, itu kan lagi ada sharing, postinglah aksi nyatamu tuh di IG, nanti bisa dapat berarti Anda sudah menanam mangrove gitu, benar ya Mbak Bian ya? Ya, betul. Nah, jadi buat mereka yang setelah ini kemudian benar-benar melakukan aksi, apalagi kalau misalnya diposting itu kan juga mungkin temennya nanya, ngapain sih lo? Ikutan. Ini lo nggak usah repot-repot, lo yang biasa nanam pohon di rumah cepet fotoin, terus apa yang dilakukan misalnya di rumah, itu sama aja lo nyumbang mangrove lo di Pulau Harapan. Itu keren banget deh pasti. Setuju. Makasih Mbak. Terima kasih Bu Arini. Setuju banget nih buat teman-teman bisa langsung ya menyebarkan edukasi ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua pembicara dan tentunya teman-teman semua yang sudah
turut aktif berpartisipasi tadi dari kita sesi tanya jawab, udah mendengarkan materi dengan seksama, dan juga tadi sudah membuat komitmen untuk kita berkontribusi dalam mengkonservasi lingkungan dan bumi kita sendiri. Nah, karena sekarang kita sudah masuk ke penghujung acara, saya akan mengembalikan kepada MC kita, Valeri, untuk menutup webinar pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Baik, terima kasih banyak Pak Mustafa, Mas Ernest, Bu Arini, dan tentunya juga Kak Bian sebagai moderator di siang hari ini. Wah, menarik sekali ya talk show-nya, dan pastinya informatif juga untuk kita semua di sini. Selanjutnya Kak Bian akan mendapatkan sertifikat juga nih, Kak. Ya, terima kasih. Oke, nggak terasa ya, kami sudah sampai di penghujung acara hari ini. Jangan lupa untuk mengupload momen terseru dari webinar ini di IG Story kalian, agar teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan 3 buah bayi koral dari Carbon Ethics. Jangan lupa juga untuk berikut serta dalam Challenge World Cleanup Day yang diselenggarakan oleh Allianz Indonesia dan juga Yayasan Allianz Peduli. Teman-teman bisa berpartisipasi dengan cara mendokumentasikan kegiatan peduli lingkungan kalian, baik dalam bentuk foto maupun video. Lalu foto atau video tersebut bisa kalian unggah ke Instagram kalian, dan untuk akunnya mohon jangan dikunci ya teman-teman. Lalu tuliskanlah pesan yang menginspirasi orang lain untuk melakukan aksi peduli lingkungan juga. Jangan lupa untuk tag @Allianz Indonesia dan berikan hashtag Allianz Peduli WCD, Allianz Peduli, Allianz Indonesia, dan juga World Cleanup Day 2021. Silakan di-capture dulu ya, teman-teman. Oke, setiap satu posting akan berkontribusi untuk 1 penanaman pohon mangrove di Pulau Harapan. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, teman-teman diwajibkan untuk mengisi formulir evaluasi yang menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Mohon dipastikan penulisan nama yang benar ya teman-teman. Nah, untuk evaluation form-nya bisa kalian akses melalui QR code yang sudah kami tampilkan di layar atau link yang kami berikan di kolom chat. Oke, untuk formulirnya bisa langsung diisi aja ya teman-teman. Oke, teman-teman, ketika sudah diisi, sekarang kami akan lanjut mengadakan sesi foto bersama. Yuk, dinyalain kameranya. Oke, mungkin akan saya dokumentasikan ya. Kita ada 4 slide, jadi slide pertama dulu. 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Slide terakhir, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak semuanya.
Ya, terima kasih Yogi. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasi aktifnya hari ini. IG story-nya akan kita tunggu sampai pukul 18 hari ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tag dan follow @carbonetics, @Alliance Indonesia, dan juga @Recosystem. Webinar hari ini juga bisa kalian tonton ulang di YouTube channel Alliance Indonesia ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk berikut serta dalam challenge yang diadakan oleh Alliance sampai akhir bulan September. Sekian untuk webinar hari ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan sampai berjumpa di webinar berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Pemandangan seperti ini masih sering kita jumpai. Aroma menyengat dari sampah yang membusuk, lingkungan yang kotor dan tidak sehat, hingga terancamnya keberlangsungan semua makhluk hidup di bumi. Sampai kapan kita bisa membiarkan hal ini terus terjadi? Tahukah kamu bahwa sampah rumah tangga merupakan penyumbang tumpukan sampah terbesar? Artinya, setiap individu bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah untuk mengelola sampah kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gunungan sampah di tempat pembuangan air? Pertama, tentu kita harus mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Dan ketiga, mulailah melakukan pilah sampah. Bagaimana cara memilah sampah? Mudah kok. Siapkan 2 tempat sampah, beri label sampah organik pada satu tempat sampah, dan label anorganik pada tempat sampah lainnya. Buanglah sampah berdasarkan jenisnya. Sampah organik terdiri dari sampah organik basah, seperti sisa makanan, kulit buah, dan sayuran. Lalu, ada sampah organik kering yang contohnya adalah daun kering, kayu, dan ranting pohon. Sampah anorganik antara lain plastik, kain, kaca, logam, dan lain sebagainya yang tidak bisa terurai oleh alam, sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak merusak lingkungan. Mengapa kita harus memilah sampah? Sampah yang tidak dipilah hanya akan ditumpuk di tempat pembuangan akhir. Dengan memilah sampah, kita bisa memanfaatkan kedua jenis sampah tersebut. Misalnya, membuat pupuk dan ekoenzim dari sampah organik, atau mendaur ulang dan menggunakan kembali kemasan dari sampah anorganik. Bagaimana? Mudah kan? Yuk kita mulai melakukan perubahan kecil untuk manfaat yang besar bagi lingkungan kita. Dari Alliance Peduli.